Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Trihartanto. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama analisis framing, untuk yang kedua analisis naratif, dan untuk yang ketiga analisis semiotika. Nah, lalu kita mulai dengan analisis framing. Nah, apa itu analisis framing? Analisis framing yaitu analisis yang memusatkan perhatian media bagaimana cara mengemas dan membingkai sebuah berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitahukan melalui kata, kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Nah, lewat analisis framing ini, orang melihat realitas kehidupan sehari-hari dan akan ditransformasikan ke dalam sebuah cerita. Analisis framing meneliti cara-cara individu dalam mengorganisasikan pengalamannya, sehingga seseorang dapat mengidentifikasi dan memahami peristiwa dan memaknai aktivitas-aktivitas kehidupan yang sedang berjalan. Nah, dalam analisis framing ini sendiri terdapat beberapa model. Untuk yang pertama, dari Murray Edelman. Edelman mengajarkan bahwa framing pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas bisa dipahami. Nah, untuk yang kedua, ini dari Robert Edelman. Konsep Edelman dalam framing digunakan untuk memberi tekanan yang lebih pada sebuah teks komunikasi yang ditampilkan. Sebuah gagasan atau informasi yang lebih mudah dilihat, mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan. Itu model framing Robert Edelman. Nah, untuk model selanjutnya datang dari William Gibson. Gibson berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa, framing memerankan dalam mengorganisasikan pengalamannya dan petunjuk sikap yang dibuat secara individu dan non-individu. Next, kita ke model yang terakhir dari Zhongdang Pan dan Gerard Košičík. Nah, menurut Pan dan Košičík, konsep framing yang saling berkaitan adalah psikologis dan sosiologis. Psikologis di sini yang dimaksud adalah psikologis menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Sedangkan sosiologis melihat bagaimana internal seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa. Lalu kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif adalah metode riset yang menceritakan sebuah cerita tentang individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dalam cerita naratif, penulis berupaya untuk memahami pengalamannya yang bisa diambil dari dokumen atau dari sumber informasi pribadi. Bisa dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis kehidupannya, dan juga bisa melalui penelitian naratif. Penulis mencoba untuk mengkomunikasikan cerita atau kisah tersebut agar dikenal. Nah, dalam analisis naratif ini terdapat beberapa manfaat.
Untuk manfaat yang pertama, dapat membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Nah, untuk manfaat yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan paten dari suatu teks media. Untuk manfaat yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita dalam mengetahui kekuatan dan nilai sosial domain dalam masyarakat. Nah, untuk manfaat yang terakhir adalah analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Nah, jadi analisis naratif terdapat struktur. Untuk struktur yang pertama, menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa, dijelaskan secara perlahan, mengikuti proses waktu. Ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya, saling berbagi di dalam kelompok atau sharing group, narasi kehidupan seseorang, dan evolusi sebuah program. Lalu, menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti mendeskripsikan berbagai kejadian berdasarkan tema atau perspektif tertentu. Nah, pada kali ini kita telah sampai kepada analisis yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Nah, apa itu analisis semiotika? Analisis semiotika adalah metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam suatu objek tertentu. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar semiotika. Untuk yang pertama, konsep dasar semiotika adalah tanda. Menurut Saussure, tanda terbagi menjadi 3 komponen. Untuk yang pertama, tanda atau sig mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Lalu ada penanda atau signifier, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis atau dibaca. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah pertanda atau signified, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Lalu untuk konsep dasar semiotika yang kedua adalah kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut dapat tersampaikan kepada orang tertentu atau orang yang dituju. Nah, dalam kode ini ada beberapa kode yang dibagi. Untuk kode yang pertama adalah hermeneutik, yaitu kode yang berupa berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, atau ucapan misterius, penangguhan jawaban, yang pada akhirnya akan menuju ke jawaban yang pasti. Nah, itu yang kedua adalah kode semantik,
yaitu kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya pertama maskulinitas, lalu feminim, dan yang terakhir kebangsaan, dan bisa yang lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kode simbolik. Nah, kode simbolik ini adalah kode yang berkaitan dengan psikoanalis hingga adanya pertentangan dua unsur. Lalu ada kode narasi. Apa itu kode narasi? Jadi, kode narasi adalah kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Di setiap karya fiksi pasti memiliki kode in. Nah, selanjutnya kode kebudayaan, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Lalu konsep dasar semiotika yang selanjutnya adalah makna. Nah, di sini terdapat dua macam makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Nah, untuk yang pertama, apa itu makna denotatif? Jadi, makna denotatif adalah makna yang sebenar-benarnya, mencakup hal-hal yang dituju oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya, terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya ada hubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Lalu untuk makna yang kedua yakni makna konotatif. Jadi makna konotatif di sini adalah makna yang tidak sebenar-benarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu suatu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Nah, di sini untuk analisis semiotika kita telah mencapai pada hal yang manfaat. Jadi manfaat analisis semiotika adalah membantu memahami bahwa tanda-tanda tidak hanya berfungsi sebagai representasi objek, tetapi mempunyai peran penting dalam menciptakan makna di dalam konteks budaya dan sosial. Dengan mempelajari tanda-tanda dan cara mereka digunakan, kita dapat menggali lebih dalam sebuah makna tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.